Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'ala al-'arsy istawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi awha ila 'abdihi ma awha. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila sabilil huda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dzal fadli wan nuha. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah shadimat rahimakumullah. Melalui nikmat yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita pada Allah dengan ketakwaan yang sebenarnya. Karena sesungguhnya ketakwaan adalah sebaik-baik bekal, baik di dunia dan akhirat. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah padaku hai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai bagian daripada peningkatan takwa itu, kita perlu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, sebab waktu merupakan hal paling berharga. Sekali berlalu, waktu tidak akan pernah kembali dan terulang. Waktu tidak dapat dibeli. 24 jam dalam sehari, 60 menit dalam 1 jam, dan seterusnya tidak dapat berubah, bertambah ataupun berkurang. Sedemikian pentingnya waktu ini sampai Allah Ta'ala bersumpah dengan nama-nama waktu. Hal itu tampak dalam awal beberapa surat Al-Quran, di antaranya wal asri, demi masa atau demi waktu asar, wal laili, demi malam, wal nahari, demi waktu siang, wal duha, demi waktu duha, dan lain sebagainya. Rasulullah mengingatkan kepada kita agar dapat melakukan waktu dengan sebaik-baiknya dan terus melakukan perubahan-perubahan menuju kebaikan, sehingga menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, apalagi sampai menjadi golongan orang celaka dengan tidak memperbaiki masa depan ke arah yang lebih baik. Rasulullah bersabda, "Man kana yawmu khairan min amsihi fa huwa rabihun, wa man kana yawmu mithla amsihi fa huwa madhbun, wa man kana yawmu sharran min amsihi fa huwa mal'un." Artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia tergolong orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Jamaah shadimat rahimakumullah. Saking berharganya waktu, ada pepatah yang mengatakan waktu ibarat emas. Sebagaimana kita ketahui, emas merupakan logam mulia yang memiliki harga tinggi. Artinya, waktu ini sangat berharga dan rugi kalau kita sia-siakan. Lebih dari itu, orang-orang Arab memiliki pepatah yang sangat baik untuk mengajar kita agar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bagi mereka, waktu itu dibaca sebagai pedang, sebagai sebilah pedang. Al-waktu kasayfi in lam taqtahu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak menggunakannya dengan baik, ia akan memotongmu. Oleh karena itu, buatlah komitmen mulai hari ini kita harus melakukan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan atau aktivitas yang positif dan produktif yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Sebab Rasulullah telah mengingatkan kita semua bahwa baiknya seorang itu paling tidak adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah
meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hal ini kita perlu bermuhasabah, melakukan refleksi dan introspeksi melalui sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghuka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Artinya, gunakanlah 5 hal sebelum datang 5 hal, yakni masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang sakitmu, kayamu sebelum datang masa fakirmu, masa senggangmu sebelum datang sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Terlebih dalam kaitannya dengan waktu itu, manusia disebut merugi karena telah menyanyiakan umurnya. Apabila waktu tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat, maka hal tersebut merupakan kerugian yang betul-betul nyata. Seharusnya karunia waktu dalam hidup ini digunakan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang positif, khususnya untuk menjalankan misi utama diciptakannya manusia ke dunia ini, yang untuk beribadah pada Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 60, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita supaya tidak merugi dan menjadi orang yang beruntung. Hal tersebut dituangkan dalam Al-Quran surat Al-Asr yang berbunyi, "Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, wa tawashaw bil haqq, wa tawashaw bis sabr." Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan menjalankan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Dengan melihat ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa manusia yang tidak merugi adalah orang yang beriman. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan amal soleh dan juga amal kebaikan, saling ingatkan dalam kebenaran dan saling ingatkan dalam kesabaran. Poin-poin inilah yang harus menjadi pedoman kita agar sepanjang hidup kita menjadi insan yang beruntung. Semoga Allah SWT menggunakan kita dari perilaku menyia-nyiakan waktu, terlebih menggunakannya untuk berbuat maksiat, sehingga menjadi orang yang rugi. Karenanya kita semua berharap agar Allah Ta'ala dapat memberikan petunjuk dan kekuatannya kepada kita untuk dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam rangka bertakwa kepadanya. Dengan begitu kita semua mudah-mudahan termasuk dalam golongan manusia yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillahilladzi wafaqa man sa'al khairat wa fadala man sabi'a li hikmatihi fattaba'a syahawat. Ahmadu rabbi wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardi was samawat wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ka'batul makrumat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dhawit ta'at. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha ta'ala fima amar wa antahu amma naha wa alamu anna Allah lakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
ولسائر أصحاب نبيك أجمعين وللتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اقم هذه الأمة المحمدية بجميع عوائدك في الدارين إكراما لمن جعلتها من أمته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.